Perkenalkan, nama saya Kristina Rinardidaten, Program Studi Teknik Informatika Strata 1, NIM 19120182. Di sini saya akan menganalisis sebuah smartphone Android dan iOS. Yang pertama, saya mulai dari smartphone iOS. Di sini saya akan mulai dari segi keamanan perangkat. Oke, yang pertama, keamanan sistem dirancang sehingga perangkat keras dan lunak menjadi aman di sebuah komponen utama dari setiap perangkat iOS. Integrasi ketat antara perangkat lunak dan perangkat keras pada perangkat iOS memastikan bahwa tiap komponen sistem terpercaya dan memvalidasi sistem secara keseluruhan. Dari bottom-up awal sehingga pembaruan perangkat lunak iOS hingga pihak ketiga, setiap langkah analisis dan dikaji untuk membantu memastikan bahwa perangkat keras dan perangkat lunak berfungsi bersama secara optimal dan menggunakan sumber dengan benar. Yang pertama, rantai boot aman. Sistem langkah dari proses mulai berisi komponen yang ditandatangani oleh Apple secara kriptografi untuk memastikan integrasi dan bahwa proses dilanjutkan setelah rantai kepercayaan terverifikasi. Saat perangkat iOS dinyalakan, prosesor aplikasinya akan langsung menjalankan kode dari memori hanya baca yang dikenal sebagai rumbot. Kode tetap ini yang dikenal sebagai dasar kepercayaan pada perangkat keras diterapkan pada saat pembuatan keping dan terpercaya secara implisit. Rantai boot aman ini membantu memastikan bahwa level terendah dari perangkat lunak tidak rusak dan memungkinkan iOS untuk hanya dijalankan di perangkat Apple yang sah. Yang kedua, pengesahan perangkat lunak sistem. Apple merilis pembaruan perangkat lunak secara berkala untuk menanggulangi masalah keamanan yang muncul dan juga menyediakan fitur baru. Proses mulai yang dijelaskan di atas membantu memastikan bahwa hanya kode yang ditandatangani Apple yang dapat diinstal di perangkat. Di perangkat dengan prosesor A7 atau seri A yang lebih baru, juga digunakan pengesahan perangkat lunak sistem untuk memastikan integrasi perangkat lunaknya dan mencegah penginstalan penurunan versi. Yang ketiga, enclave aman. Ini merupakan koprosesor yang digabungkan ke prosesor A7 Apple atau seri A yang lebih baru. Enclave aman ini dijalankan di mikrokernel L4 versi khusus Apple. Yang berikut, Touch ID. Touch ID merupakan sistem sensor sidik jari yang membuat akses aman ke perangkat menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Touch ID membuat penggunaan kode sandi yang lebih kompleks dan panjang menjadi lebih praktis karena pengguna tidak harus memasukkan sesering biasanya. Touch ID juga menanggulangi masalah kunci berbasis kode sandi
yang tidak praktis, tidak dengan menggantinya, namun dengan menyediakan akses dengan aman ke perangkat di dalam batas yang menyeluruh dan rentang waktu tertentu. Oke. Setelah itu lanjut lagi pada fitur bawaan pada iOS. Fitur bawaan pada iOS yang pertama ada kalkulator, home, kompas, iCloud Drive, email, maps, musik, podcast, dan Apple Watch. Lanjut lagi ke aksesoris pada iOS. Aksesoris pada iOS yang pertama ada lensa tambahan, ada juga adapter audio, casing iPhone, pendingin, gadget, dan card reader OTD. Lanjut lagi ke harga. Harga iPhone dari tahun ke tahun. Yang pertama iPhone generasi 1. Itu dengan memori awal 8 GB. Harganya 8 juta, berkisaran 8 juta. Dan yang kedua iPhone 3G. Memorinya 16 GB dengan kisaran harga 9,4 jutaan. Yang ketiga iPhone 3GS dengan memori 32 GB dan harganya juga berkisaran dari 9 jutaan. Lanjut lagi ada iPhone 4 dengan memori 32 GB dan harganya juga tidak jauh beda dengan iPhone sebelumnya. Lanjut lagi ada iPhone 4S. Itu dengan memorinya 64 GB dan harganya berkisaran dari 11 jutaan. Yang keenam iPhone 5 dengan memori 64 GB, harganya berkisaran 11 jutaan juga. Yang ketujuh 5S dengan memori 64 GB dan harganya juga masih berkisaran 11 jutaan. Yang berikut iPhone 6 dan iPhone 6 Plus. Ini dengan memorinya 128 GB. Harganya berkisaran 12 jutaan. Kemudian yang berikut iPhone 7 dan 7 Plus dengan memori 256 GB dengan harga 13 jutaan. Ada juga iPhone 8 dan 8 Plus, harganya juga masih
sama seperti iPhone 7 dan iPhone 7 Plus. Berikut iPhone X. Harganya 15 jutaan dengan memori 256 GB. Oke. Dan sampai dengan sekarang sudah ada iPhone 12 Max Pro dengan harga berkisaran 20-an juta. Oke. Setelah itu kita masuk yang kedua, yaitu menganalisis pada Android. Oke, kita lanjut pada Android. Fitur bawaan Android bisa kita lihat di sini. Di sini saya juga adalah pengguna Android. Jadi seperti di sini ada Chrome, ada Gmail, Maps, Google Drive, galeri, musik, kalkulator juga, file manager. Di sini saya menggunakan Redmi. Jadi di sini ada Mi Store, Forum, Mi Community dan sebagainya. Lanjut lagi di sini harga Android di sini lebih terjangkau dibandingkan iOS. Harga Android ini berkisaran dari 500-an sampai dengan 20 jutaan. Yang berikut aplikasi share data pada Android. Ada Bluetooth, ada Share It, ada Send Anywhere, Portal, Superbeam. Oke, itu. Ada juga untuk media penyimpanan pada Android. Media penyimpanan pada Android ini dibagi menjadi 2, ada juga 3, yaitu untuk ponsel Android generasi awal biasanya hanya dibagi menjadi 2, yaitu Internet Strong SD card. Oke, itu. Sedangkan untuk smartphone atau tablet dibagi menjadi 3, yaitu internal atau sistem strong, phone atau USB, dan SD card. Ada juga untuk smartphone yang tidak memiliki slot SD card dibagi menjadi 2, yaitu internal dan phone atau USB. Lanjut lagi ke development pada Android. Sini ada dasar-dasar aplikasi. Aplikasi Android dapat ditulis menggunakan bahasa Kotlin, Java, dan C++. Setiap aplikasi Android berada dalam sandbox keamanan sendiri yang dilindungi dengan fitur keamanan Android sebagai berikut. Yang pertama, sistem operasi Android merupakan sistem Linux multi pengguna yang di dalamnya setiap aplikasi adalah pengguna berbeda. Yang kedua, secara
sistem menetapkan ID pengguna Linux unik kepada setiap aplikasi. Sistem menetapkan izin bagi semua file dalam aplikasi sehingga hanya ID pengguna yang diizinkan untuk bisa mengaksesnya. Yang berikut komponen aplikasi. Komponen aplikasi adalah blok pembangun penting dari aplikasi Android. Setiap komponen adalah titik masuk tempat sistem atau pengguna dapat memasuki aplikasi Anda. Ada 4 macam tipe komponen aplikasi, yaitu aktivitas, layanan, penerima siaran, dan penyedia materi. Lanjut lagi. Yang berikut mengaktifkan komponen. 3 dari 4 tipe komponen, aktivitas, layanan, dan penerima siaran, diaktifkan oleh pesan asinkron yang disebut intent. Intent mengikat antar masing-masing komponen di root time. Untuk aktivitas dan layanan, intent mendefinisikan aksi yang akan dilakukan dan mungkin menetapkan URI data untuk ditindaklanjuti. Salah satu hal yang mungkin perlu diketahui oleh komponen yang akan dimulai. Oke, lanjut lagi. Keamanan perangkat pada Android. Ada Google Play Protect, ada lock screen, ada security checkup Google, dan safe browsing di Chrome. Dan yang terakhir, aksesoris pada Android. Di sini ada tongsis atau tongkat narsis, tomsis atau tombol narsis, casing atau cover, power bank, screen guard, USB OTG atau kabel USB OTG, dan ada juga Bluetooth gamepad atau game clip, dan masih banyak juga, ada joystick dan lain-lain. Sekian review untuk smartphone iOS dan Android dari saya. Mungkin ada kekurangan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.